Saya kasih judul khotbah saya adalah Let Every Detail in Your Life. Setiap detail, saudara, bukan cuma hidup, tapi setiap detail dari kehidupan Anda, word, perkataan Anda, action, tindakan Anda will glorify God. Yang setuju katakan amin. If you want become the next person, let every detail in your life, your word, your action akan memuliakan Tuhan, saudara. Maka saya percaya you are the next person. Katakan kanan kirinya, tunjukin mereka, you are the next person. Katakan sama-sama dengan keras, you are the next person. Apa yang mesti kita lakukan? Let every detail in your life, in your word, your action will glorify God. Buat saya secara pribadi, saudara, ini yang mesti Anda lakukan, saudara. Roh Kudus taruh insight yang kuat di hati saya tentang Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini, saudara. Ini ayat yang luar biasa dan memberkati hidup saya. Dikatakan karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihi. Berapa banyak saudara yang percaya saudara dikuduskan dan saudara dikasihi oleh Tuhan? Yang percaya katakan amin. Ini yang harus Anda katakan, ini yang harus Anda lakukan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Saya percaya dampak daripada kepenuhan Roh Kudus akan membuat kita penuh dengan belas kasihan. Makanya di Kisah Rasul 2, mereka tiap hari ada yang jual hartanya, lalu lihat siapa yang kurang, lalu mereka berbagi. Mereka menolong orang-orang yang lain, mereka menolong keluarga mereka yang susah. Mereka gak seneng sendiri, tapi mereka membantu yang lain. Lalu dikatakan sabarlah kamu terhadap seorang yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kita ini siapa benci orang? Kita ini siapa gak ngampuni orang? Sementara kita berdosa Tuhan ampuni, tapi kita gak mau ngampuni orang lain, saudara. Lalu dikatakan apa, saudara? Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, di atas semua yang namanya kemurahan, yang namanya kasih, belas kasih hati, lemah lembut, kerendahan hati, sabar, yang paling atas. Dan saya percaya ini adalah hukum yang paling tertinggi. Bahkan di atas hukum Taurat, hukum yang paling tinggi adalah hukum kasih, saudara. Makanya dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Dan tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum ini. Dan sebenarnya kalau Anda mengerti the philosophy of the cross, salib itu bicara tentang kasih kita kepada Allah dan kasih kepada manusia, saudara. Makanya dikatakan ayat 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan, saudara. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itu untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat bisa mengajar, bisa menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, saudara. Nah, kalau Anda pelajari di ayat pasal 3, 12, 17, bicara bagaimana kehidupan orang Kristen yang dibentuk, yang diubah dan diperbaharui Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Pentecost bukan cuma untuk Anda diperlengkapi dengan bahasa lidah, bahasa-bahasa yang baru, tapi saya percaya Anda dibentuk, diubah dan diperbaharui oleh Roh Kudus, saudara. Segala kehidupan duniawi itu dimatikan dan dibuang, saudara. Orang Kristen yang hidup dalam Kristus harusnya, saudara, mengalami pembaharuan. Katakan pembaharuan. Menjadi apa? Menjadi manusia baru. Intinya kehidupan kita must glorify God. Harus memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan
ketika orang bisa melihat Kristus nyata dalam kehidupan Anda, dari semua aspek hidup Anda, dimanapun, kapanpun, saudara. Ada amin, saudara. Kalau Anda baca Kolose 3 ayat 17, beberapa terjemahan lain saya kasih, ada The Message, Hebrew, and Living Bible. Dikatakan, let every detail in your life, word, action, your life, your word, your action, saudara. Apa yang mesti kita lakukan? Supaya semuanya glorify God. Ada banyak orang Kristen yang cuma jago khotbah. Ada orang Kristen yang cuma jago bahasa lidah. Cuma jago waktu hari Minggu ada di mimbar. Tapi perkataannya, hidupnya, actionnya gak memuliakan Allah. Makanya banyak orang gak mau percaya Yesus. Makanya banyak orang enak lihat orang Kristen. Kenapa? Karena mereka berkata orang Kristen itu munafik. Kalau hari Minggu mereka kayak malaikat. Kalau hari Minggu mereka kudus. Tapi mereka ngomongi orang, mereka gosipi orang, mereka mengkhianati orang lain, mereka menjahati orang lain. Buat saya, kalau Anda mau menjadi orang Kristen sejati, wanted to become the next personnya Allah, let every detail in your life, your word, and your action must be glorify God. Mestinya memuliakan Allah. Ketika orang lihat kamu ngomong, saya gak percaya kalau ada orang Kristen ngomong ini, aku ini dipenuhi Roh Kudus. Tapi ngomongannya judasnya minta ampun. Ngomongannya itu ya semuanya negatif. Suka ngomongi orang, suka jelek-jeleki orang, suka memfitnah orang. I don't believe it. Karena saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan dibentuk, diperbaharui dan mengalami sebuah perubahan hidup yang radikal. Dari yang suka gosip, gak jadi suka gosip. Dari yang suka ngomongi orang, gak suka ngomongi orang. Percaya, saya ngomong dengan banyak orang, saya bukan pengkhotbah yang enak di telinga. Tapi saya ngomong apa adanya. Percuma kamu melayani Tuhan sehebat apapun, kalau perkataanmu saja negatif, saudara. Percuma kamu khotbah sekalipun, kalau perkataanmu aja gak memuliakan Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut itu dari hati. Pohon yang baik akan kamu lihat dari buahnya. Pohon yang baik pasti akan mengeluarkan buah yang baik. Artinya apa? Hati yang baik pasti perkataannya baik. Hati yang busuk, hati yang jahat, semua perkataannya jahat. Itu sebabnya saya berdoa supaya Anda dan saya, saudara, bisa mengerti akan firman ini. Hebrew translation bilang, and everything, whatever you do in work, do all thing in the name of our Master Jehovah, giving thanks to Yahweh the Father taught him. Saudara, dalam terjemahan lain dikatakan, intinya adalah let it be as a representative of the Lord Jesus. Jadi artinya saudara, whatever you do or you say, itu harus merepresentatifkan Tuhan Yesus dalam kehidupan Anda. Jadi kalau Anda ngomong, orang akan berkata, Yesus sedang ngomong. Artinya, kalau Anda sedang melakukan sesuatu tindakan apapun, orang akan lihat Yesus dalam hidup Anda. Itulah the kriteria daripada the next personnya Allah. Kalau kamu mau jadi the next personnya Tuhan, saudara, let every detail of your life, your word, and your action must be glorify God. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya berdoa, saudara, supaya Anda mengerti. Jadi kita jadi orang Kristen jangan cuma kudus waktu hari Minggu. Bagaimana sikapmu dengan orang tua? Kau bisa melayani sehebat apapun di panggung ini, tapi tiba-tiba dengan istri kamu kasar. Tiba-tiba dengan suami kamu kasar. Tiba-tiba dengan orang tua kamu kasar. Kamu kurang ajar sama orang tua. Saya kasih tahu buat kamu, itu tidak memuliakan Tuhan. Harusnya, kalau kamu mau jadi the next personnya Allah, dengar baik-baik. Every word, every action in your life akan memuliakan Tuhan, saudara. Yuk, Pentakosta bukan gak keren-kerenan lalu kita, terima bahasa roh. Sehingga orang Kristen diomongi kesurupan. Kamu bahasa roh kenceng, tapi di rumah kamu juga galak masih. Kamu bahasa rohnya kenceng, tapi masih kenceng juga sama orang tua, kurang ajar. Saya kasih tahu, your life, your word, your action harusnya memuliakan Tuhan. Tanpa bahasa roh, ketika orang melihat cara kamu ngomong sama orang tua, attitude kamu. Tadi Charles bilang, dia di training ke sebuah tempat, sebuah luar kota. Tidak di training skill, tapi attitude. Karena attitude penting. Banyak orang hebat,
Banyak orang pintar, tapi sedikit orang yang berkarakter, saudara. Sedikit orang yang punya integritas. Di gereja, di kerjaan, di mana-mana. Susah untuk menemukan orang yang berintegritas. Saya berdoa supaya ketika dunia mencari orang-orang yang berintegritas, mereka harus temukan itu dalam rumah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Anda punya dasarnya. Dikatakan Alkitab, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jangan suka baperan. Jangan suka dikit-dikit ngambek. Jangan dikit-dikit kecewa. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit emosi. Gak ada gunanya. Semakin kamu sering marah, semakin kamu sering baperan, semakin sering kamu ngambek-ngambekan, orang makin males deketi kamu. Kamu akan kehilangan teman, kamu akan kehilangan banyak orang. Believe me, kalau Anda judes, kalau Anda ngomongnya cerewet minta ampun, percaya kata saya, orang mulai akan pelan-pelan meninggalkan saudara. Tapi semua orang yang baik, semua orang yang ramah, semua orang yang baik hati, semuanya kemanapun dia pergi, orang akan dekat. Dia akan disukai orang dan disukai Tuhan. Lihat kriteria Kisah Rasul 2, 41-47 berkata, mereka disukai Allah dan disukai manusia. Harusnya the next personnya Allah akan berkenan kepada Allah, disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Yang setuju katakan amin. Bukan Anda berkata, gua gak peduli orang gak suka, yang penting Tuhan suka. Ya bolehlah, kalau memang orang Farisi atau orang Yahudi atau orang yang gak benar mereka benci saudara, oke lah. Tapi I don't believe. Karena saya percaya satu, kalau hidupmu jadi berkat, ada generosity, ada kemurahan hati, ada belas kasihan, semua mayoritas suka sama kamu. Kemanapun kamu pergi, tukang parkir kayak, ke tempat orang kayak, ke restoran kayak, kemanapun, saya percaya semua orang akan suka dengan kamu. Saya dan mama saya dan istri saya, kami sering makan di salah satu restoran di Palembang. Gak etis kalau nyebut merek. Lalu setiap kali kami turun, itu pelayannya langsung buka. Pelayannya langsung mempersilahkan. Kenapa? Karena mereka tahu ini orang baik, saudara. Saya selalu panggil mereka, udah makan belum? Belum, saya berkati mereka. Dan saudara saya tanya, kamu kemarin kemana? Saya mau ngasih tip, tapi kamu gak ada. Temanmu bilang, kamu sudah pulang. Iya Pak, Mama bilang mana ada orang yang sudah pulang. Besok ketemu lagi di situ, dikasih lagi double. Ini yang hari ini yang kemarin. Saya bilang gak apa-apa Mak. Bukan kita buang-buang duit, tapi let every word, every action from your life, orang akan be glorify God. Ada amin saudara. Mereka semua orang ngomong, kemanapun saya naik mobil, tukang parkir, semuanya mereka happy. Saya tiap hari terapi amah, jadi saya bawa ada security-nya. Kalau mobil saya datang, mereka udah tahu kenapa. Kadang-kadang saya beliin makanan siang. Lalu begitu dia mau parkirin kita keluar, saya buka, saya berkata, selamat makan siang, Tuhan memberkati. Saya tetap bayar parkir, tapi saya bonusin dengan nasi, saudara. Dan semua orang suka, karena saya percaya kalau kita selalu berbuat baik, kemanapun kita pergi, everybody, semua orang akan menyukai saudara. Karena itu yang terjadi dalam Kisah Rasul, mereka disukai Allah dan disukai manusia. Tiap hari Tuhan menambah jumlah bilangan mereka. Harusnya gereja kalau ngerti, let every word, action and life glorify God. Saya percaya tiap hari Tuhan tambahkan jiwa. Orang datang ke gereja ini, mereka berkata, gereja ini beda. Gereja ini bukan cuma supranatural ngeroh, tapi mereka baik. Semuanya ramah, semuanya baik. Kami disambut dengan sukacita. Saya percaya semua orang akan betah datang ke gereja saudara. Tapi walaupun khotbahnya bagus, walaupun banyak sekali supranatural, tapi begitu orang datang kamu cuek, kamu judes, mulutmu waduh busuk semua, mukamu itu ya lihat mereka kayak gak suka. Lalu habis itu mulutmu itu ngomongnya ngawur saudara. Dan saya percaya saudara, orang akan mutusin, ini terakhir gua ke gereja ini, minggu depan gua gak akan datang lagi. Tapi saya percaya kalau kita baik saudara, kalau kita ramah, punya kemurahan hati, kalau kita benar-benar baik, berapa banyak saudara yang percaya, everybody, semua orang akan menyukai kita dan menyukai gereja kita. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak saudara yang mau sama-sama bertekad untuk membuat gereja kita disukai oleh semua orang. Amin saudara. Yuk sama-sama, ini bukan tugas pendeta saja, tugas setiap kita. Pendetanya boleh bagus ngomong, boleh khotbahnya bagus berapi-api, tapi akhirnya marah saudara. Semua orang yang datang, ya silakan duduk sana sendiri. Orang males datang saudara.
Tapi walaupun pendetanya khotbahnya jelek, nggak terlalu bisa khotbah. Musiknya main salah-salah. Kayak tadi saudara saya ngomong, maklumlah kasihan. Dia sudah berusaha yang terbaik saudara. Tapi buat saya dia keren saudara. Berapa banyak saudara yang percaya Opa 2 minggu terakhir ini keren sekali saudara. Ya tadi selip-selip lagu rayakan, wajarlah saya bilang. Udah tua saudara. Maklumlah. Tapi kalau saudara suruh dia main bass, nggak usah diragukan saudara. Dia bukan pemain drum. Tapi saya bilang oke lah, walaupun udah tua dia udah berusaha. Saya tadi mau ngomong sama David, Pit, kasih minum Pit. Nanti takutnya anfal di atas. Karena dia berusaha, gini. Saya bersyukur, itu mestinya tugas Kenny itu, bukan ngetawain saudara. Kasian Ken. Saya ngomong sama tadi Joel, kasian Opa. Gini dia udah berusaha. Tapi I'm very appreciate, dia bukan pemain drum. Tapi tenang, pemain drumnya ada di belakangnya dia itu. Dan segera akan main nanti, amin saudara. Ayo sama-sama, ini gereja kita, ini rumah kita. Dan saya percaya semua kita, dari perkataan kita, dari tindakan kita, dari semua kehidupan kita, harus memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mulai mengajak Anda dengan sebuah reflection saudara. Yang pertama ini reflectionnya. Menurut Anda, bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan saudara? Yang kedua saudara, apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan saudara? Think about it. Yuk renungkan ini saudara. Yang pertama, menurut Anda, bagaimana sih hidup yang memuliakan Tuhan? Yang kedua, renungkan sama-sama. Apa hidup kita? Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan saudara? Saya mau bagikan dengan the foundation. Ada sebuah fondasi yang saya mau letakkan dalam kehidupan saudara. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Dikatakan saudara, Kolose pasal 12 ayat 17 tadi, kita harus baca yang di awalnya. Supaya kita ngerti, karena itu semua akibat. Pasti ada sebabnya. Dan ini fondasinya. Kalau Anda mau semua kehidupanmu, perkataanmu, actionmu memuliakan Tuhan, ini yang menjadi dasar yang harus Anda pahami. Yang pertama dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, saudara. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal seperti itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang ini yang menjadi dasar yang mesti kita lakukan. Buanglah semuanya itu. Yaitu apa? Marah-marah. Kamu suka marah, orang gak suka berteman sama kamu. Tidak ada orang yang suka marah-marah, banyak teman. Yang ada orang males berteman sama kamu. Lalu apalagi saudara, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambal kaliknya. Ada dua bagian saudara. Yang pertama manusia lama, katakan manusia lama. Apa itu manusia lama? Manusia lama atau duniawi adalah manusia yang percaya kepada Tuhan tapi belum diperbaharui saudara. Dan ini bukan orang yang non-Kristen. Ini orang Kristen, ini ada dalam gereja. Bahkan somehow ada dalam pelayanan. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, pikirannya cabul saudara. Yang kedua, kelakuannya najis. Yang ketiga, hidupnya penuh dengan hawa nafsu dan nafsu jahat. Pengennya melakukan yang jahat aja. Sikapnya selalu serakah, sifat menonjol. Sifat serakahnya itu menonjol saudara. Semua egois, serakah, maunya dia doang yang enak. Suka pada penyembahan berhala, suka marah, emosional. Saudara, saya sering ngomong sama Anda, kamu emosi, kamu rugi sendiri. Jangan pernah jadi orang yang emosional. Kamu emosi dengan istri, kamu emosi dengan suami, kamu emosi dengan anak-anak, kamu emosi dengan orang lain. Itu saudara saya kasih tahu, membuat hidupmu sengsara nanti hari-hari ke depan. Jahat, suka memfitnah orang, kata-katanya kotor, sia-sia, suka mendustai, suka saling bohong saudara. Dan Alkitab mengajari kita hal yang mendasar yang harus Anda bangun, the foundation. Matikan semua hal-hal yang duniawi, manusia lama kita. Tanggalkan semuanya. Baru
hidupmu, perkataanmu, semua tindakanmu will glorify God. Dasarnya adalah satu, buang semua manusia duniawi, tapi kenakan manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah manusia yang rohani, adalah manusia yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan juga senantiasa memberikan dirinya untuk diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Pentakosta harusnya menjadi momen di mana kita memberikan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus. Ada sebuah perubahan. Ciri-ciri manusia yang baru. Yang pertama, punya belas kasihan, penuh dengan compassion. Kalau Anda baca di Alkitab, Yesus adalah orang yang full of compassion. Kalau Anda berkata Anda manusia baru yang diperbarui Roh Kudus, tapi nggak ada compassion dalam hidup Anda, itu tanda tanya besar. Karena saya yakin saudara, orang yang manusia baru full of compassion. Ketika dia lihat orang, dia punya belas kasihan saudara. Ketika dia lihat orang susah, dia nggak menghina orang itu, tapi dia punya belas kasihan. Kami dengan mama kemarin ketemu dengan seseorang. Waktu kami ketemu, dia mulai cerita, anaknya masuk rumah sakit berkali-kali. Dan saya tahu, saya hitung, kalau masuk rumah sakit sekali berobat sekian. Dia cuma pekerja biasa, gaji pas-pasan. Tiba-tiba saya duduk, saya ngomong sama mama, ambil dompet saya. Saya ambil dompet saya dengan istri saya. Istri saya buka tasnya, lalu dia ambil dompet saya. Saya bilang sama mama, yuk kita berkati dia. Karena saya tahu bahwa dia cuma pekerja biasa, anak sakit berhari-hari saudara, dan tidak punya uang untuk itu. Saya mulai ngomong sama mama, yuk hari ini apa yang kita mau lakukan? Tuhan suruh kita berbuat baik. Lalu saya mulai lihat ada security, saya mulai lihat ada beberapa orang, saya beliin mereka makanan. Saya mulai malam itu saudara, saya bilang hari ini kok saya belum berbuat baik ya. Saya mulai pesan GoFood. Lalu dia tanya, Pak, titiknya sudah benar. Saya bilang, Pak, nggak perlu diantar, ambil buat Bapak, selamat makan, semangat Pak, Tuhan memberkati. Saudara, hal yang simple yang kita lakukan. Why we do that? Because compassion. Saya percaya kalau kita punya compassion, ketika kita lihat orang susah, kita pasti akan berbuat sesuatu. Ketika kita lihat orang susah, apalagi beberapa bulan ke depan Tuhan suruh, nak, kalau kamu mengalami kelebihan, perhatikan orang di sekitarmu. Perhatikan mereka yang susah dan berbuat kebaikan. Teman-teman di sini nanya saya, Pastor, kita ngasih sembako ke beberapa jemaat di sini, ada puluhan orang. Ini pandemi sudah selesai. Apakah kita stop program ini atau enggak? Saya bilang gini, selama itu tidak memberatkan Anda, sampai kapanpun itu terserah Anda. Tapi saya bersyukur and I'm very appreciate. Saya mau ikut aja mereka nggak kasih. Saudara David, Nov dan kawan-kawannya, mereka bilang, Pastor, you sudah ngurus banyak hal. Ini bagian kami. I'm very appreciate. Why they do that? Because compassion. Ada amin, saudara. Saya tahu mereka bukan sampai kelimpahannya gimana-gimana. Tapi mereka nggak nunggu sampai berlimpah-limpah baru berbuat baik. Sementara mereka hidup seperti ini, mereka juga berbuat kebaikan. Saya bersyukur saudara, kemarin saya cari tongkat saudara, hal yang simple. Saya cari tongkat ama, saya pesen. Lalu orang ini nggak mau duit, saya bilang jangan please. Kami bukannya mau sombong atau punya uang, tapi kami nggak mau gratis. Lalu dia bilang, udahlah jangan ngomong gitu. Kalian orang tua kami, masa cuma beli tongkat aja? Dan ini murah. Akhirnya saya bilang, ya udah gini aja. Saya punya tongkat satu, yang ama nggak pakai, ya udah tukar aja. Nah, Anda bisa bayangin kalau semua orang, ada orang berbuat baik sama Anda. Lalu Anda nggak cuma terima kebaikan, lalu Anda melanjutkan perbuatan baik. Saya percaya manusia semuanya hidupnya damai dan sukacita. Masalahnya cuma banyak orang cuma mau nerima kebaikan dan tidak mau melanjutkannya kepada orang lain. Saya ngomong sama dia, ya udah ini tongkat ama yang lama. Bukan dia nggak mau jelek, dia juga beli baru. Cuman ini kakinya 3, lebih bahaya karena kekuatan ama belum banyak. Jadi dia ambil yang kaki 4. Jadi gimana? Ya terserah kamu deh, kamu kasih siapa. Saudara, hal yang sederhana. Saya lihat beberapa teman-teman, saya lihat saya punya sepatu lebih, dia nggak punya sepatu. Just simple things we do, saudara, because of the compassion.
Mungkin Anda punya baju yang lebih. Kemarin saudara, salah satu leader kita bilang, dia sama istrinya tiap hari discuss, kamu berbuat baik apa hari ini? Dia mau aku buat gini-gini, kamu berbuat apa? Dan mereka berkata, kami ngumpuli baju-baju yang masih layak dipakai untuk memberkati. I'm so glad. As a pastor of this church, saya senang kalau anak-anak saya berbuat baik untuk orang lain. Percayalah, manusia yang baru, manusia rohani, full of compassion. Ada amin saudara. Kalau Anda lihat orang lain yang mungkin kurang dan Anda lebih, gak ada salahnya untuk Anda berbagi. Kalau Anda merasa lebih kuat, Anda lihat orang yang gak kuat, bantu mereka yang gak kuat. Yang kuat bukan menindas yang lemah, tapi yang kuat harus membantu yang lemah. Yang setuju katakan amin saudara. Kalau bayangkan semua gereja melakukan hal ini saudara. Saya sampai hari ini masih menyekolahkan orang-orang. Sampai hari ini anak asuh kami banyak saudara. Sampai ada yang kuliah, sampai yang sudah bekerja. Saya gak minta Anda bales. Saya cuma minta lakukan hal yang sama yang Anda alami kepada the next people. Dan saya percaya kalau semua orang melakukan itu saudara, betapa luar biasanya kamu akan disukai Allah dan disukai oleh manusia. Amin saudara. Sampai hari ini saya bersyukur nyekolai orang sampai kuliah, tamat kuliah mereka kerja dan sebagainya, mereka bisa mandiri, mereka bisa cari uang. I'm so glad bersama teman-teman. Dan kami akan lakukan terus menyekolahkan orang sebanyak-banyaknya. Karena kami percaya bahwa compassion is a foundation. Sebagai orang Kristen saudara, harus punya belas kasihan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, manusia yang baru cirinya adalah apa? Rendah hati. Orang semakin tinggal di dalam Kristus, saya percaya karakter Kristus akan ada. Dan salah satu karakter Kristus yang luar biasa selain kasih, selain compassion, adalah kerendahan hati. Saya gak percaya kalau orang yang berkata penuh Roh Kudus tapi hidupnya sombong minta ampun. Merasa paling hebat, merasa paling benar. Merasa yang lain sesat, dia cuman doang yang gak sesat. Yang lain jelek, cuman dia yang bagus. I don't believe it. Lihat belajar dari Yesus. Orang yang semakin tinggal di dalam Kristus, dia akan punya kerendahan hati saudara. Percaya di atas langit masih ada langit. Kalau Tuhan pakai kamu, so what gitu loh. Masih banyak Tuhan pakai orang yang lebih dari kamu. Kalau kamu kaya, masih banyak orang yang lebih kaya. Kalau kamu pintar, masih banyak orang yang lebih pintar. Jangan kamu meninggikan diri. Karena barang siapa meninggikan diri, pasti akan direndahkan. Tapi kalau kamu merendahkan diri, Tuhan pasti akan tinggikan. Yang ketiga, lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti gemulai. Bukan berarti Anda agak gemulai, bukan saudara. Tapi spiritmu lemah lembut. Enggak gampang marah, enggak gampang emosian. Tapi kita punya kelemah lembutan yang daripada Roh Kudus. Memiliki kasih yang mengikat. Damai yang bersumber dari Allah ada di hati mereka. Mereka orang yang tahu bersyukur. Ngomong kurang terus. Dikit-dikit, oh kurang. Gaji berapapun kurang. Saya kasih tahu. Kalau Anda ngomong susah, masih banyak orang yang lebih susah dari hidupnya. Kalau Anda bilang, wah aku punya motor, gak punya mobil kayak yang lain. Masih banyak orang yang gak punya motor. Masih banyak orang yang susah. Jangan suka komplain, ngeluh terus. Itu manusia lama. Manusia yang baru. Always give thanks to the Lord. Dia tahu diri. Kalau dia hari ini ada, diberi kesehatan, kekuatan. Dia akan berterima kasih sama Tuhan. Dia mungkin gak punya mobil, cuman punya motor. Dia akan tetap bersyukur sama Tuhan. Dia mungkin gak punya rumah yang mewah dan rumah pun masih ngontrak. Tapi manusia baru, dia akan bersyukur sama Tuhan. Dia tahu diri dan tahu bersyukur. Saudara. Banyak orang gak tahu bersyukur. Udah dikasih Tuhan berkat, udah ditolong Tuhan, udah diselamatkan, diberi kesehatan, masih aja komplain. Dan setiap doa ngomongnya, aku ini kurang, aku ini kurang, aku ini kurang. Makanya seumur hidup yang gak pernah berubah, always kurang. Karena dia adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Jadilah orang yang bersyukur. Saya sering ngajar sama anak muda. Kalau kamu dekati pacar pun, kalau kamu cuma mampu makan di restoran, maaf 1 kali 1 bulan. Jangan pernah 2 kali. Wah nanti pacarku gak mau, gak apa-apa. Berarti dia melihat materi, dia gak cinta kamu. Percaya kata saya. Saya bersyukur dari saya pacaran sampai saya menikah hari ini. Istri saya gak pernah komplain apapun. Istri saya gak pernah nuntut apapun. Istri saya gak pernah minta apapun. Sampai hari ini saya bersyukur sama Tuhan.
Itu adalah jodoh yang terbaik memang buat saya. Dan saya yakin saudara, sampai hari ini saya kasih kartu kredit sama dia saudara. Dari kartu kredit itu dari buka sampai tutup sampai apapun udah bertahun-tahun. Sekalipun dia gak pernah gesek saudara. Satu kali pun dia gak pernah gesek. Saya sering ngomong, waktu dia keluar negeri sama saya bilang ini uang, ini kartu, kamu belanja apa yang kamu. Dia gak pernah saudara. Sampai hari ini dia gak pernah saudara. Saya ngomong I thanks God. Dia adalah orang yang tahu bersyukur. Dia bersama saya dulu pernah naik motor, ngelayani orang, doain orang sambil motoran karena kita gak punya mobil. Mobil pertama saya tabur untuk rumah Tuhan. Mobil kedua kami juga tabur. Mobil ketiga juga tabur. Dan semua tahu, everybody know bagaimana hidup kami. Waktu kami memulai pelayanan dengan anak-anak muda, cincin kawin pun kami lepaskan semua yang kami beri untuk pelayanan. Karena memang gak ada. Tapi saudara saya bersyukur sama Tuhan. Dari kami merintis sampai hari ini, dia gak pernah komplain. Dia adalah orang yang tahu bersyukur. Dan dia always give thanks to the Lord. Untuk apa yang kami lakukan. Kami terus memberi. Sampai dengan hari ini saudara. Saya nyekolahin banyak orang. Dia gak pernah komplain. Dan saya ngomong jangan khawatir. Of course kita juga akan sekolahin anak kita di tempat yang terbaik. Tapi kita juga menyekolahin orang lain. Sampai dengan hari ini saudara. Dan saya bersyukur untuk itu. Istri saya always give thanks to the Lord. Orang yang punya kehidupan yang rohani atau manusia baru. Punya hikmat untuk mengajar dan menegur. Segala sesuatu yang mereka lakukan selalu mendahulukan Tuhan. Dan mereka selalu memberi diri diperbaharui dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara. Dan ini yang harus Anda dan saya lakukan. Ada amin saudara. Yang ketiga saudara, how can we glorify God? Lalu gimana caranya supaya kita bisa memuliakan Tuhan? Yang pertama saudara, watch your word. Katakan sama-sama, watch your word. Perhatikan perkataanmu saudara. Sekali lagi saudara, Matius 12 ayat 36 sampai 37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena mulutmu menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapan pula, engkau akan dihukum. Jadi saudara, kalau kamu mau memuliakan Tuhan melalui, gimana caranya? Can we glorify God? Yang pertama, watch your word. Perhatikan setiap perkataanmu. Orang kadang-kadang sembarangan ngomong. Ngejeleki orang, ngomongi orang lain, mereka gak tahu. Matius 12:36 ngomong, dengar baik-baik. Segala perkataan yang keluar dari mulut Anda, apalagi kata yang sia-sia, harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Dan dengan ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dengan ucapanmu, engkau akan dihukum sama Tuhan. Banyak orang Kristen gak ngerti padahal baca ayat ini. Tapi masih aja sembarangan ngomong. Masih aja jelek-jeleki orang. Masih aja judesnya minta ampun saudara. Saya kasih tahu buat Anda dengar ya. Kamu harus bertanggung jawab. Karena semua perkataan yang keluar dari mulutmu. Pakai saya sebagai hamba Tuhan. Saya gak pernah mau jeleki pendeta. Ada orang ngomong pendeta ini gini-gini. Ya udah doain aja. Kalau kamu tahu. Kenapa? Karena saya gak merasa lebih baik, lebih benar dari orang tersebut. Mungkin orang itu bisa salah, tapi dia bisa bertobat dan berubah, dan Tuhan bisa pakai dia lebih dari kita. Jangan jadi orang sombong. Begitu ada hamba Tuhan jatuh, rasanya senang banget, langsung dikotbahi. Kamu tahu gak hamba Tuhan ini jatuh? Memang itu gak benar. Saudara dengar, sebelum Anda ngomongi orang, ngaca bagaimana hidup Anda. Kalau Anda ngomongi siapapun, ngaca dulu saudara, bagaimana hidup Anda. Watch your word. Perhatikan perkataanmu. Jangan sembarangan. Saya sering ngomong sama anak-anak rohani saya, dengar ya. Dari perkataanmu, aku bisa tahu siapa yang ada di hatimu. Dari perkataan yang keluar dari mulutmu, saya tahu siapa Tuhan yang ada di hatimu. Kalau Tuhan ada di hati kita, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus gak mungkin ngomongi orang. Roh Kudus gak mungkin jelek-jeleki orang. Kamu jadi orang Kristen, pinter dikit ngapa saudara? Terus dibodoh-bodohin orang.
Ada orang ngomong gini, gak usah dengar apa yang saya ngomong. Pokoknya dengar aja waktu firman. Waktu saya ngajar firman, terima yang baik. Kalau saya lagi gak firman ngomong ini, jangan didengari. Mana bisa, saudara? Setiap perkataan kita merepresentatifkan siapa yang ada di hati kita. Watch your word. Dalam bahasa aslinya, Matius 12:36, kalau Anda pelajari kata sia-sia, itu adalah perkataan yang diucapkan tanpa mikir. Banyak orang bilang ngomong sembarangan. Calontong aja ngomongi kita. Kalau ngomong mikir. Jangan asal ngomong. Habis ngomong baru mikir. Orang sakit hati gak ya tadi? Orang gimana ya? Saudara, sebelum itu keluar, dengeri dulu. Makanya Alkitab ngajari kita. Tahu apa yang Alkitab ngajar? Cepat untuk mendengar, lambat untuk bicara. Mungkin kamu dengar banyak, tapi jangan langsung buat keputusan untuk ngomong. Mikir dulu, saudara. Saudara tahu kenapa Tuhan kasih Anda 2 telinga, tapi 1 mulut, saudara. Supaya kamu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk ngomong. Karena 2 untuk dengar, tapi cuma 1 mulut, saudara. Anda bisa bayangi kalau Anda dapat 2 telinga, 2 mulut, lebih judes lagi, saudara. 1 aja susah nanganinya. Begitu dengar kanan kiri ngomong ini, kamu tau gak sini, kamu tau gak sini. Dengar, saudara. Makanya Tuhan kasih kamu mulutnya 1, telinganya yang 2. Anda bisa bayangin kalau telinganya 1, mulutnya 2. Wah, merepet terus kayak trompet, saudara. Dan saya kasih tahu buat Anda, is not glorify God. Watch your word. Jangan sembarangan ngomong. Perkataan sia-sia dalam Matius 12 ayat 36 ini, saudara jangan kaget, di bawah lagi renovasi, saudara. Ya, di bawah sudah dari lantai 1 sampai 4 diambil oleh Edge Hardware, saudara. Jadi nanti akan buka Edge Hardware dari bawah sampai atas. Ya, tapi bukan punya kita, saudara, punya orang. Ya, anyway, saudara jangan kaget, dari tadi pagi kedebak-kedebuk, itu lagi renovasi di bawah, saudara. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti abis ini kan kalau saudara mau belanja gampang, saudara mau beli makanan gampang, di bawah ada nanti, saudara. Nah, anyway, saudara, saya balik lagi ke sini. Kalau Anda baca bahasa aslinya dari Matius 12:36. Kata sia-sia yang pertama, kata yang diucapkan tanpa mikir. Yang kedua, kata-kata yang berbahaya. Yang ketiga, kata-kata yang tidak berharga dan tidak menguntungkan. Itu arti kata sia-sia. Kalau Anda ngomong, Anda harus mikir beberapa hal. Yang pertama, Anda dengar apapun, Anda harus dengar saring yang pertama. Apa yang aku ngomong ini benar atau enggak? Kalau Anda aja nggak bisa membuktikan itu benar atau enggak, cuman gosip sih, katanya sih, jangan diomongin. Sebelum Anda ngomong, semua yang Anda dengar, saring dulu, benar gak yang aku ngomong? Kamu cuma dengar dari orang, lalu kamu ngerocot, habisnya kamu malu sendiri habis itu, saudara. Kalau kamu dengar apapun informasi, sebelum Anda ngomong, mikir, apakah informasi yang aku terima ini benar? Kalau benar gimana, Pastor? Jangan ngomong juga. Yang kedua filternya, apakah berguna buat aku? Kalau gak berguna, ngapain kamu omongin? Saya diomongi, kamu tahu Pastor, ada pendeta ini jatuh dalam dosa gini. Saya mikir, itu benar gak? Oke benar, oke saya terima. Berguna gak buat saya? Kalau gak berguna, ngapain diomongin? Yang ketiga, berguna gak buat orang lain? Membangun gak untuk orang lain? Kalau Anda tidak tahu ini benar atau enggak, apalagi Anda ragu kebenarannya, tidak membangun dirimu dan tidak membangun orang lain, buang ke tong sampah, gak usah diomongin. Yang setuju katakan amin. Ngapain, saudara? Kamu harusnya dengar dulu, lamban untuk berbicara. Kamu dengar benar gak informasi ini? Saringan kedua, berguna gak informasi ini? Membangun gak untuk orang lain? Kalau tidak tiga-tiganya, buang aja, gak usah diomongin, saudara. Ada amin, saudara. Bahkan kata sia-sia akan membawa Anda dalam sebuah penghukuman. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup mati Anda dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, saudara. Jadi kalau Anda suka ngomong sembarangan, kamu akan makan buahnya. Percaya kata saya, apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Kalau kamu menabur perkataan yang baik, perkataan yang positif, kamu akan lihat banyak hal positif akan kamu terima dalam hidupmu. Tapi kalau kamu sering ngomongin negatif, kamu juga akan tuai hal negatif. Kamu gak suka sama orang kebagusan. Aku gak suka sama A, aku gak suka sama B, aku gak suka.
Kamu pikir kamu juga disukai sama orang, saudara? Saya mau beritahu buat kamu, jangan suka gampang-gampang melakukan semua. Karena kamu harus mikir dulu. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita can be glorify God? Yang pertama, watch your worth. Yang kedua adalah watch your action. Perhatikan, apapun yang menjadi perbuatan kita, tingkah laku kita, kita harus punya sebuah goal bahwa semua actionku harus memuliakan Tuhan. Baik yang dilihat orang lain maupun tidak. Di hadapan orang seiman, keluarga, lingkungan kerja, sekolah, dimanapun Tuhan tempatkan, aku akan memuliakan Tuhan. Saya gak suka kalau Anda jadi orang Kristen rajin di gereja, tapi di tempat kerjaannya Anda bolos terus. Ditanya bosmu, kenapa gak masuk? KKR, latihan musik, latihan nari. Saya gak suka. Karena saya percaya kalau kamu di dunia pekerjaan itu pelayananmu. Kalau kamu di sekolah itu pelayananmu. Melayani bukan cuma ada di 4 gedung gereja atau 4 tembok gereja. Karena satu, saudara, melayani tujuannya memuliakan Allah. Ketika Anda sekolah, Anda lakukan dengan sungguh-sungguh seperti Anda lakukan untuk Tuhan. Dan Anda jadi juara di situ, Anda jadi berkat. That is glorify God. Anda bekerja, Anda melakukan dengan penuh integritas, tanggung jawab. Anda benar-benar bertanggung jawab, Anda benar-benar qualified. Sehingga bosmu ngomong, wow, orang Kristen hebat, jujur, pinter, dan sebagainya. Jangan sampai orang Kristen diomongi gini, kalau jujur sih orang Kristen, tapi gobloknya minta ampun. Disuruh ini gak bisa, kalau suruh doa cepet, hebat dia. Oh doain kantor, dia cepet. Suruh buat proposal, buat visibility study, gak ngerti, saudara. Saya mau kasih tahu banyak orang Kristen kayak gitu. Sehingga banyak pengusaha ngomong, kalau cari jujur, itu orang Kristen. Tapi kalau orang yang pintar, qualified, itu orang dunia. Sebenarnya, dengar baik-baik. Zaman dulu ada Yusuf. Zaman dulu ada Daniel. Orang yang qualified, orang yang berintegritas. Orang yang berhikmat, orang yang pintar. Itu harusnya ada di rumah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, watch your action. 1 Korintus 10 ayat 31 bilang gini. Aku menjawab, jika engkau makan, engkau minum, melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan cara makanmu tuh harus benar, saudara. Kamu pergi ke kondangan, tiba-tiba maaf saudara, ngasih angpau sudah minim sekali, tapi makannya paling banyak, saudara. Lalu Anda ngomong, aku ini orang Kristen, imanku tuh harus memindahkan gunung. Karena Alkitabku berkata, kalau kita berkata kepada gunung ini tanpa ragu, beranjak, maka itu akan beranjak. Makanya pastor, saya ngomong sama makanan, hai, pindah ke piring gunungnya. Jadi makannya gunung semua, saudara. Wah, semua ayamnya dia susun, rendangnya dia susun, nasinya sedikit, tapi daging semua, saudara. Lalu orang lain pas terakhir mau makan, habis, gak ada lagi, tinggal kuah. Lalu ambil sop, saudara, semuanya daging, saudara. Sehingga waktu yang lain terakhir mau ambil, pas Pak Tamrin mau ambil, kuah, gak ada lagi dagingnya. Sudah hilang semua, saudara. Lalu saudara Ahan datang. Saudara Ahan bilang, let's glorify God. Dia bilang, gue gak mau bayar hari ini. Karena gue cuma dapat kuah doang, gak ada dagingnya, saudara. Ayo saudara, saya gak nyindir siapapun. Tapi kalau kita makan, punya attitude, ingat orang belakang. Kalau kita lagi makan nih, makan tengah sama orang, kita harus punya etika. Kalau kita makan, kita harus memuliakan Tuhan. Gak bisa kita makan sama mertua kita. Ini ada cerita, saudara. Saya nanya, kenapa mamamu gak suka sama calon mantu? Dia ceritanya waktu makan di satu restoran. Saya sama Kolunglung ketawa ngakak-ngakak, saudara. Kenapa? Ya saya gak tahu apa yang dia lakukan. Pokoknya kesan pertama ketemu mertua langsung di blacklist. Gak suka katanya. Dan saya bingung kenapa, saya gak tahu. Apa dia makan langsung gitu sehingga mertuanya hilfil, saya juga gak tahu. Atau dia makannya banyak, atau dia makannya cewek, cara makannya gimana, atau dia makan gak manggil, ma makan, ai makan, su makan atau apa. Saya gak ngerti. Yang jelas pandangan pertama ketika makan bersama dengan calon mertua langsung di blacklist, saudara. Harusnya saya berdoa supaya ketika Anda para wanita di sini dikenali sama mertua, Anda makan harus memuliakan Tuhan. Cara kamu duduk, cara kamu megang sumpit, cara kamu makan harus memuliakan Tuhan. Gak bisa habis itu makan di sushi teh, saudara. Oh, pakai tangan saudara makan. Mertuamu jijik langsung blacklist, saudara. Ada tata cara. Lalu kalau sebelum makan, ambili calon mertuamu. Ai, makan. Jadi orang seneng.
Saya nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Saya nggak mau menghakimi. Tapi saya dengar cerita, pertemuan pertama waktu makan, langsung nggak setuju. Saya nggak tahu what's going on. Tapi Alkitab ngajari kita detail. Kalau kita makan, kita minum, harus memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Saya ngajari anak saya dari kecil kalau makan sama orang-orang, sama anak-anak sini semuanya. Panggil dia, om makan, su makan, ii makan, ini makan, komeng makan, ini makan. Diabseni satu-satu. Anak zaman sekarang, udahlah itu mah basi, itu mah kuno. Langsung aja makan semua. Saya mau kasih tahu, itulah kenapa kita gak memuliakan Tuhan. Karena kita gak ngerti etika. Kita gak ngerti attitude. Naik lift bareng-bareng. Ada Pak Suwan, ada Bu ini Suwan, ada orang yang tua-tua. Langsung ngomong, aku dulu. Itu gak sopan. Kalau kamu naik lift ketemu orang tua, duluan gak apa-apa. Kami mundur dulu. Semua perkataan, tingkah laku kita harus memuliakan Tuhan. Ada bahkan lihat orang ngantri, duluan gak apa-apa. Oh jangan pastor, bahaya kenapa? Ngeri semua. Nanti begitu saya ngasih ngalah-ngalah, begitu saya cedok kuah semua, gak ada daging. Saudara, saya mau ngomong sama Anda, sekali lagi. Bahkan waktu kamu makan, waktu kamu minum, harus memuliakan Tuhan, saudara. Oh pastor, masa yang gini aja diajari ke gereja? Loh, kamu harus ngomong bahwa Alkitab ngajari benar. 1 Korintus 10 ayat 31, bukan saya ngomong. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau melakukan sesuatu yang lain apapun. Waktu naik lift bareng, waktu jalan, waktu apapun. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan. Jadilah anak-anak muda, orang Kristen yang tahu adat, tahu etika. Di sini kan banyak anak sekolah minggu. Saya tahu kalau bapak mamanya ngajar yang benar ya. Saya nggak gila hormat, ama nggak gila hormat. Tapi kan banyak ketemu orang-orang sini, anak-anak di sini. Gak apa-apa saya khotbahin, saya nggak cari hormat. Mereka ngomong, ama, pastor, saya tahu ini bapak maknya benar ngajarinya. Tapi ada yang anaknya nyelonong aja ketemu. Bahkan ditabrak saya pernah. Saya pernah ditabrak sama anak kecil di sini, saudara. Nah, saya tahu saudara, sorry kalau itu anakmu, maafkan saya bapakmu, saya gembalamu. Saya harus ngajar yang benar. Kamu nabrak saya, anak saya gak apa-apa kalau kamu nabrak orang lain. Dan gak punya etika di luar, yang malu bapaknya, mamanya, diomongnya sama orang. Gak ada limau, mau limau, miu limau. Kenapa saudara? Gak ada aturan, gak diajar sama bapak emaknya. Sopan santun dan tata krama. Dengar ya, kita gak boleh cuma jago di panggung gereja. Kita harus jadi berkat, saudara. Sorry, saya nggak gila hormat. Oh, nanti marahi anaknya pakai rotan. Sekarang ya, kalau ketemu pastor harus ngomong, shalom pastor ini. Nggak mesti gitu. Tapi itu secara alami keluar. Kalau kamu ngajari mereka di rumah dari kecil, saya percaya itu akan alamiah. Pasti akan terjadi, saudara. Semua depend on you. Bagaimana kamu ngajari anakmu untuk hormat sama orang tua? Itu karena kamu menghormati orang tua. Kenapa kadang-kadang anakmu gak hormati orang tua? Karena kamu pun gak menghormati orang tuamu. Kalau kamu menghormati orang tuamu, percayalah saudara, kamu akan automatically ngajarin mereka tentang sopan santun. Hei anak-anak muda, anak-anak youth, anak-anak sekolah minggu di sini. Saya rindu ketika orang melihat Anda, cara Anda ngomong, cara Anda makan, cara Anda minum, cara Anda melakukan apapun. Tuhan dimuliakan. Jangan cuma hal-hal yang rohani yang diperhatikan, tapi perhatikan tentang etika. Ketemu orang yang lebih tua, ai, su, dan sebagainya. Setiap doa pagi jam 5 di sini, orang-orang tua datangi saya. Pastor Kamsia pulang, seharusnya nggak mesti karena mereka lebih tua dari saya. Tapi mereka hormati saya karena saya menang pangkat, karena saya pendetanya, itu aja. Tapi sebenarnya secara umur, saya yang harusnya melakukan itu sama mereka. Tapi karena saya punya pangkatnya beda, saya gembala di tempat ini. Mereka aja orang tua yang sudah ubanan kayak Pak Asli. Mereka tetap menghormati saya. Saya sekali lagi gak gila hormat. Tapi saya sebagai pendeta, saya mesti ngajari kebenaran yang sebenar-benarnya untuk Anda. Ada amin saudara. Yang terakhir lalu saya akan tutup saudara. Yang ketiga, how can glorify God? Yaitu watch your life. Tadi kan dikata life, word and action. Tapi saya balik saudara. Dari word, action, dan life yang terakhir.
Nah saudara, gimana caranya untuk memperhatikan hidup kita? Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita harus memiliki arah dan tujuan hidup yang benar, saudara. Kita harus perhatikan hidup kita. Kalau kita hidup, kita harus punya arah, tujuan yang benar. Apa tujuan yang benar, arah yang benar? Ibrani 1 Timotius 6 ayat 11-12. Dikatakan, tetapi engkau hai manusia, jauhilah manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan kau telah diikralkan. Ikral yang benar di hadapan banyak saksi. Paulus mengingatkan kepada Timotius, bukan cuman kamu harus jadi teladan dalam perkataan, pikiran, perbuatan, dan sebagainya. Tapi Paulus mengingatkan Timotius untuk dua hal yang penting, saudara. Sebagai manusia Allah, berapa banyak seorang percaya kita adalah manusia Allah, amin saudara. Sebagai manusia Allah, ini yang Paulus ingati, ada dua. Yang pertama, menjauhi semuanya itu, katakan menjauhi semuanya itu. Saudara, sebagai manusia Allah, kita harus berani ngomong tidak dan menjauhi semuanya itu. Menjauhi apa, saudara? Anda baca ayat sebelumnya. Kalau Anda baca, yaitu apa? Memburu uang dan cinta akan uang, saudara. Timotius diajarkan oleh Paulus, kamu harus sebagai manusia Allah. Ada dua hal yang penting. Watch your life, perhatikan hidupmu. Yang pertama, jauhi semuanya itu apa? Cinta uang dan memburu uang. Alkitab yang ngomong 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya berbagai-bagai duka. So ini yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Sebagai manusia Allah. Yang pertama, watch your life. Kamu harus jauhi cinta akan uang dan memburu uang. Kenapa? Karena itu akar dari semua kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uanglah orang menyimpang dari imannya, saudara. Lalu yang kedua, Paulus ngomong sama Timotius, kamu yang pertama kamu buang ini, kamu jauhi yang ini. Tapi yang kedua kamu harus kejar ini dan kamu akan usahakan terus. Apa yang bernilai kekal dalam hidup kita. Berapa banyak orang percaya uang itu bukan nilai yang kekal. Harta aset bukan kekal. Karena kalau Anda mati, Anda gak akan bawa uang 1 sen pun. Itu artinya tidak kekal. Kamu boleh pagi buka toko, malam buka toko, pagi buka toko, malam buka toko, sampai malam kerja. Ada banyak orang kaya di sini berkata, aku 30 tahun buka toko. Aku 30 tahun kerja di pasar. Ujung-ujungnya kalau aku kaya, aku sumbang ke hospital Singapura dan Pineng. Kenapa? Karena di hari tua mereka sakit-sakitan. Karena mereka kerja terlalu keras. Mereka gak istirahat. Mereka gak enjoy life. Lalu akhirnya di akhir dari hidup mereka, mereka sakit dan akhirnya jadi donasi. Baik di Singapura maupun Malaysia. Terutama di Pineng. Untuk bayar dokter berobat. Apakah itu hidup yang kamu cari? Jangan kejar sesuatu yang gak kekal. Alkitab mengajari kita, jauhi cinta akan uang dan memburu uang. Bukan berarti habis ini kamu gak kerja. Kerja boleh. Tuhan sudah kasih 6 hari untuk kerja. 1 hari istirahat. Dan cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan berarti kamu gak boleh kerja. Alkitab ngomong, kalau gak kerja jangan kasih makan. Tapi jangan sampai ada kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Sampai akhirnya kamu sakit. Dan akhirnya kamu nyumbang uangmu semuanya ke rumah sakit. Dan kamu gak pernah nikmati hidup. Saya ketemu beberapa orang yang sangat kaya di Surabaya. Dia ngomong, ini rumah orang kaya. Tapi orang tuanya sakit, stroke dan semuanya. Anaknya di luar negeri. Yang tinggal di sini, yang berenang, yang nikmati. Kaya sekali rumahnya, pembantunya doang. Dan mereka gak bisa nikmati. Karena makan pun harus ditaker. Pakai kentang, pakai apa. Gak boleh makan ini, gak boleh makan ini. Apakah itu hidup yang kamu cari? Kamu dari muda kejar uang sampai tua kamu juga gak bawa dan kamu gak nikmati itu. Ngapain hidup yang kayak gitu? Enjoy your life. Ada amin, saudara. Nah, apa yang harus kamu kejar? Apa yang harus kamu usahakan? Apa saja? Ini catat baik-baik. Yang pertama, kejarlah keadilan, saudara. Itu yang paling penting. Yang kedua, kejarlah ibadah.
Karena ibadah itu penting. Ibadah berguna untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Karena ibadah mengandung janji Tuhan yang dahsyat. Kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelemah lembutan. Harusnya as a Christian, ini yang harus kamu kejar. Dan ada yang kamu harus buang dan tinggalkan. Kamu harus meninggalkan semuanya. Yaitu apa? Cinta akan uang dan memburu uang. Karena uanglah, memburu uang, orang jadi menyimpang dari imannya. Tapi kamu harus mengejar, mengusahakan keadilan, saudara, yaitu kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran Allah. Kejar itu kesalehan dalam ibadah. Karena ibadah itu penting, saudara. Dalam 1 tahun cuma ada 54 kesempatan. 54 minggu untuk beribadah. Jangan sia-siakan, kejar itu. Karena itu sifatnya kekal. Dan itu akan menolong kehidupan Anda di masa yang akan datang. Kejarlah kebenaran karena itu mengakal. Itu kekal sifatnya dan menolong Anda. Kejarlah kesetiaan. Karena bagi orang yang setia, Tuhan tidak pernah tinggalkan upah. Bagi orang yang setia, di akhir hidupnya, mahkota sudah menanti kita. Ada upah yang kekal yang diberikan kepada hidup orang-orang yang setia. Kejarlah kasih. Ada amin, saudara. Kejarlah kesabaran. Kejarlah kelemah lembutan. Dan semua ini adalah hal yang penting. Paulus ngingati agar Timotius menjalani dengan serius hidupnya di dalam Tuhan. Alasannya, karena panggilan dalam hidup kita lebih bernilai, lebih serius, lebih berharga dari hal apapun yang ada di dunia. Yang percaya katakan amin.